Maka disebutkan bahwa at-tuhur, bersuci itu setengah dari keimanan. Dan alhamdulillah, subhanallah, kalimat yang memenuhi mizan di sisi Allah sangat berat. As-salatu nur, salat adalah cahaya, dan sedekah adalah burhan, bukti keimananmu. Maka orang yang beriman kepada Allah dibuktikan dengan saudaranya membutuhkan, keluarkan. Saudaranya sakit, keluarkan. Dakwah membutuhkan, keluarkan. Butuh kepada listrik, masjid kalau tidak ada listrik, mau belajar bagaimana, gelap, keluarkan. Maka itu tanda keimanan seseorang, imannya kuat. As-sadaqatu burhan, itu maknanya. Waqad fasara ulama wa sadaqatu burhan wal makna ala dalik anna badla sadaqat wal hirs 'alaiha dalilun qati'un wa burhanun hasimun ala iman sahibihi, ala imani sahibihi wa dinihi wa mahabbatihi lillahi jalla wa ala. Maka seseorang yang mudah menginfakkan menjadi dalil tentang keimanannya yang kuat dan kecintaannya kepada Allah jalla wa ala. Dan yang keempat, sedekah, keutamaan di dunia, tudfi'ul khati'ah, dia penghapus dari dosa-dosa. Seperti datang hadis dari berbagai jalan. Pertama datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mu'adz ibnu Jabal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadis Mu'adz, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah." Maka sedekah itu penghapus, eraser dari dosa-dosa. Maka di sini wajah pendalilannya jelas bahwa orang yang banyak bersedekah akan dihapus dosa-dosanya, dan ini keutamaan di dunia karena kita di dunia tidak ada yang lekang dari dosa. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwa seluruh Bani Adam pendosa, dan sebaik-baiknya pendosa mereka yang minta ampun kepada Allah. Hadis ini barakallahu fikum indaman, indah Hudzaifah, daiman Hudzaifah, khalas, indah Abdurrahman. Akhrajahu Imam Ahmad, hadatsana Abdur Razzaq, akhbarana Ma'mar an Asim ibni Abi Nujud an Abi Wa'il an Mu'adz. Mahalu hadas sanad. Mahal. Matadri. Matarif. Indak ya Abanun. Mahalu hadas sanad Abdur Razzaq an Ma'mar an Asim ibni Abi Nujud an Abi Wa'il an Mu'adz. Matarif. Indak ya Hammam. Isnaduhu hasan. Dia jadi Asim bin Abi Nujud bahwa saduqan hasan hadis. Hakada. Indak ya Abu Qatadah. Mahalu. Taib hada ra'yuhu hasan. Wa anta fakir. Mahalu hada sanad. Abu Qatadah nyengir, tidak tahu. Akhuk Ahsan, jadi Hasan. Daliluhu Asim ibnu Bahdalah. Wa anta matujib. Munqati' baina man? Abu Wa'il an Mu'adz. Ahsan. Hada sanad dhaif li'anna Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah huwa tabi'i lam yulqi aw lam yudrik ma'a Mu'adz, walakin lahu tariqun akhar, mempunyai jalan yang lain yang hampir sama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, masih dari sahabat yang lain, masih dari lafaz yang sama, dari jalan Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Ibni Hutsaim an Abdurrahman ibni Sabit an Jabir ibni Abdullah.
Maka jalan yang kedua dari Jabir ibni Abdullah. Dan Ibnu Husaim barakallahu fikum, dia Abdullah ibnu Utsman, dan dia rawi yang saduq. Maka sanad yang kedua dari Jabir hasan. Dan di sana banyak riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang lain, maka hadis ini hadis yang sahih. Idan min fadail ad-dunyawiyah as-sadaqah tudfi'u al-khati'ah. Maka oleh sebab itu banyaklah bersedekah ya ibadallah, karena di dunia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak. Hakada fi dunya wa amma fil akhirah fa afdalu minad dunya tam'an. Adapun di sana ada keutamaan di hari akhirah, dan tentunya keutamaannya lebih besar. Maka dari keutamaan di hari akhirah, pertama di mahsyar dulu, sebelum di surga dan neraka nanti. Maka di mahsyar orang ini akan dilindungi oleh Allah. Seperti hadis yang mana di hadis ini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluhu. 7 manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat yang tidak ada perlindungan dari terik matahari kecuali dari Allah. Pada saat itu mentari diturunkan 1 mil saja. Seperti di hadis Miqdad Ibnul Aswad, tudna syamsu ala ru'usil khalaik bimiqdari mil. Bahwa mentari akan diturunkan hanya 1 mil saja. Dan manusia akan keluar keringatnya sesuai dari amalannya. Di antara mereka ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai telinganya dan tenggelam dari keringatnya. Maka sangat panas. Pada saat itu orang-orang yang bersedekah akan dilindungi. Mana dalilnya? Dari 7 itu disebutkan, rajulun yunfiqu biyaminihi wala ya'rifu bishimalihi hatta la ya'rifu shimalahu au shimaluhu. Seseorang yang menginfakkan saking merahasiakan infaknya, tidak mau dia diketahui, seakan-akan dimisalkan oleh Nabi, tangan kanannya yang menginfakkan tidak diketahui oleh tangan kirinya, menunjukkan dia menginfakkan dalam keadaan tersembunyi, tidak ingin diketahui oleh orang yang ada. Maka dia akan dilindungi di hari mahsyar, di mana semua manusia butuh kepada perlindungan dari Allah. Maka ini keutamaan yang kelima dan keutamaan pertama di hari akhir. Dan juga dari keutamaan di hari akhirah, as-sadaqah sitrun lil insan wa himayatun minan nar. Bahwa sedekah itu menyebabkan manusia terselamatkan dari api neraka. Mana dalilnya? Hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, ittaqun nar walau bisyaqi tamrah fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Maka syahidnya adalah ittaqun nar, kalian jauhi api neraka semampu kalian. Meskipun kalian fakir, tidak punya uang, bersedekah dengan setengah dari tamr. Maka tamr tidak 1, karena miskin. Dibagi 2 untuk dirinya dan untuk orang lain. Maka selamatkan api neraka dengan ini. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan bahwa as-sadaqah penyebab dijauhkan manusia dari api neraka. Dan adapun keutamaan yang terakhir dari keutamaan akhirah, orang-orang yang bersedekah penyebab dengan sedekahnya ini masuk kepada surga. Dan pendalilannya diantaranya hadis yang datang dari Abi Hurairah, hadis muttafaqun alaih, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadu'iya ahlu sadaqah
min babis sadaqah. Maka di surga itu ada pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang spesifik amalannya dulu bersedekah. Maka akan ada pintu sedekah yang memanggil-manggil, wahai orang-orang yang dermawan, wahai orang-orang yang menginfakkan dulu di jalan Allah, maka sini masuk kepada surga melewati pintuku. Seperti orang-orang yang sering berpuasa wajib dan sunnah dipanggil dari pintu Rayyan. Maka di sini ahlu as-sadaqah du'iya min babis sadaqah. Maka ini poin pendalilannya. Maka dengan ini selesailah dari keutamaan bersedekah, dan di sana masih ada keutamaan-keutamaan yang lain. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, terutama dua hadis ini, pertama, keutamaan kaum muslimin dari kaum muslimin pengikut selain Nabi Muhammad. Keutamaan kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad dengan kaum muslimin pengikut nabi-nabi yang lain. Apa? Mereka, yakni kita sekarang ini hidup di akhir zaman, dan kita yang akan dihisab awal dahulu. Jadi kita insya Allah akan dihisab amalan kita terdahulu dan masuk kepada haud Nabi, minum air telaga Nabi terdahulu, dan kita akan masuk surga insya Allah lebih dahulu dari mereka. Maka ini keutamaan di hadis yang pertama. Adapun di hadis yang kedua membahas tentang sifat berbicara, qalallahu anfik umfik alaih. Maka inilah wajah pendalilan dari lafaz qalallahu. Dan faedah di dalam hadis ini juga keutamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di dunia. Apa tadi? Allah menjamin untuk rizki orang tersebut. Maka ya ibadallah, kesimpulannya, jika kalian ingin hidup di dunia tentram, sentosa, jaya raya, kaya raya, hati kalian sandarkan kepada Allah. Besok mau makan apa? Besok kamu mengajar pagi, mengajar zuhur, mengajar maghrib, mengajar asar. Kamu nggak pernah menuntut rizki. Yaitu tadi mengajarkan menuntut rizki, beribadah kepada Allah, memberikan kemudahan untuk diberikan rizki sesuai dengan ayat wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan solve problem, kehidupannya dimudahkan dan diberikan rizki dari perkara yang tidak diduga-duga. Maka yakinilah mulai dari sekarang, jika kalian menginfakkan untuk Allah dan kalian fakir dan kalian butuh, maka Allah akan memberikan kepada kalian rizki yang dibutuhkan tanpa diduga. Dan barang siapa yang menginfakkan terus menerus untuk Allah, Allah akan menjamin rizkinya. Maka lihat dalam dakwah 2 tahun ke belakang bagaimana keadaan ma'had. Dan alhamdulillah sampai now dakwah terus berjalan. Dan sampai now tidak ada santri-santri yang kelaparan ataupun pengajar yang lapar. Bahkan pengajarnya bertambah istri, pengajarnya bertambah rumah, tinggal mobil saja yang belum. Insya Allah dekat. Alhasil, lihat bagaimana janji Allah agar kalian yakin Allah akan menjamin rizkinya. Itu agak jauh lah dengan kita. Iya, karena tidak yakin. Namun barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, maka yakinilah. Maka jika kita lihat 2 tahun ke belakang dan sekarang sudah sangat jauh. Dan berapa dari Ma'had Muqbil Al-Wadi'i mengeluarkan dana-dana terutama untuk mengundang kaum muslimin datang ke kita. Sudah 2 daurah. Dan mungkin akan datang yang ketiga dan yang keempat. Maka dari mana biaya itu semua? Semuanya sudah dimudahkan oleh Allah. Maka oleh sebab itu, yakinilah, jika kalian berinfak, Allah akan menggantikan rezekinya.
Allah akan mengatakan, ya ibna Adam unfik alaik. Wahai Bani Adam, bersedekahlah, berinfaklah, aku menjamin yang akan menginfakkan kepada. Dan juga tadi di ayat, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Maka barang siapa yang menginfakkan apa saja, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah pasti akan menggantinya, dan Allah Maha Pemberi dan pengganti rizki yang paling kuat. Kita tutup kajian kita, wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika.